Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Luwuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ayah saya baru ikut tabligh dan terlalu taksub sehingga tidak mengendahkan keluarga di rumah, hanya keluar berdakwah. Tetapi tanggungan di rumah semua di bahu ibu saya. Ayah yang dulunya selalu berjamaah di rumah sekarang tidak lagi, hanya jemaah di masjid karena katanya ibadah yang diterima itu hanya di masjid. Kami di rumah kini tidak lagi sholat diimamkan ayah dan selalu ditinggalkan ayah. Apakah memang seharusnya begitu, Buya? Jamaah tabligh tadi ya. Tabligh. Jamaah tabligh adalah satu kelompok, satu perkumpulan dakwah yang dicetuskan, ditaksis oleh seorang fadil alim wali besar, Syekh Ilyas. Dan beliau sangat mengerti syariat. Dan akidahnya tidak bertentangan dengan Asy'ariyah. Kalau kebanyakan di sana adalah kaum Maturidiyah. Beliau sufi besar dan alim. Beliau membuat perkumpulan itu untuk menggiatkan dakwah. Dan sah-sah saja. Tapi biasanya kesalahan bukan di muassisnya, pelaksananya. Nah inilah, makanya kami ingatkan yang masuk dalam wilayah tabligh itu, kewajiban Anda yang paling utama adalah bukan dakwah dulu, nafkahi istri. Kalau seandainya orang kayak begitu itu ketemu Syekh Ilyas dipentung itu orang. Syekh Ilyas enggak setuju, keluarganya, istrinya suruh cari nafkah sendiri, dianya enak dakwah ke sana kemari. Salah, enggak benar itu. Kalau Anda termasuk masuk grup jamaah tabligh, perhatikan nafkah untuk keluarga, anak istri. Bukan seenaknya ikut keliling, paling senang kalau itu ikut keliling sana sini. Tak taunya baru istrinya telantar, dosa. Nabi Muhammad juga marah, murka. Syekh Ilyas juga marah. Enggak dibenarkan yang demikian itu. Nafkah harus seorang suami. Kemudian masalah sholat. Memang Anda menghimbau sholat berjamaah di masjid adalah hal yang baik. Akan tapi kalau mungkin di rumah Anda banyak orang mungkin wanita-wanita di rumah atau masih belum biasa sholat, Anda bisa mengajari dia sholat jamaah di rumah dengan double Anda. Kalau Anda punya ilmu. Anda sholat dulu masjid, setelah pulang sampai di rumah, ajari mereka untuk sholat. Anda mengulang sholat dengan berjamaah dalam irama untuk mengajari mereka. Bukankah ada dalam fikih kita sholat mu'adah, mengulang sholat dengan berjamaah? Jangan egois dong. Mungkin di rumah istrimu hamil terus, nggak sempat pergi ke masjid, karena anaknya kembar 6. Anda jangan egois. Anda setelah sholat di masjid, Anda pulang ke rumah, Anda sholat dengan istri. Temani istri agar bisa merasakan berjamaah keindahan tetap. Jangan sampai gara-gara masuk jamaah tersebut keindahan di rumah tidak ada. Gayanya dikit-dikit dakwah. Dakwah model apa? Saya lihat akan marah dengan Anda kalau seperti itu. Justru Anda semakin indah. Anda boleh ke masjid, setelah itu Anda pulang. Temani istri di rumah, anak-anak kecil di rumah. Menghimbau ke masjid, ya oke. Tapi bukan tidak sah, tidak diterima. Siapa yang mengatakan sholat tidak di masjid tidak diterima? Hanya keutamaan saja. La sholata li jaril masjid illa fil masjidi. Dalam madhab Hanafi, madhab Syekh Ilyas sendiri tidak mengatakan wajib kok. Kok Anda jadi wajib itu bagaimana? Mengatakan sholat berjamaah yang wajib itu kan hanya madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan memang Anda perlu untuk menggalakkan jamaah, tapi jangan sampai Anda nakut-nakuti orang sampai sholatnya nggak sah di rumah. Nggak ada. Sholat di rumah juga sah. Berjamaah di rumah juga dapat pahala. Cuman kalau Anda rindu untuk memakmurkan masjid, Anda harus dengan akhlak yang mulia. Jadikan mereka rindu. Kemudian di rumah yang biasa sholat berjamaah dengan Anda, mungkin di sana ada pembantu, ada orang-orang yang sibukannya nggak gampang untuk pergi ke masjid. Anda pulang ke rumah, Anda jadi imam lagi. Anda sholat dengan mereka, alangkah istimewanya Anda. Jamaah tabligh adalah akidahnya benar, tidak perlu dimusuhi. Jamaah tabligh adalah akidahnya benar. Kalau ada cara 1-2 saja yang tiba-tiba ngotori musola, itu orang per orang yang bikin masalah. Bukan pendidikan dari Syekh Ilyasnya. Di masjid kotor kadang-kadang. Tapi ada sebagian lain memang sudah menganggap kebencian, sudah mempunyai kebencian. Kalau sudah benci itu nggak enak. Ya ini situ saja ya. Kalau Anda tergolong golongan orang yang masuk jamaah tabligh, tetap Anda harus waspada. Syariat Nabi harus berjalan. Keluarga dipenuhi nafkahnya. Kalau Anda pun keluar, Anda harus tahu keadaan di rumah. Istrinya sakit mau keluar. Gara-gara sudah janji. Saya sudah janji khurud 40 hari. Istrimu sakit, jangankan kok khurud, sholat Jumat saja boleh dibatalin demi istrinya sakit di rumahnya kok. Makanya belajar juga harus punya ilmu. Apalagi? Nah gitu loh.
Indah sebetulnya ajaran jamaah tabligh itu, cuma di saat dijalani oleh sebagian orang menjadi tidak indah. Kalau masuk masjid pun harus pakai izin yang baik, jangan tiba-tiba langsung di masjid ngedrop masjid, semuanya minggir, tidak enak, tidak manis. Di sisi lain tolonglah, kalau ada orang-orang seperti itu datang dengan dakwah itu, sambut mereka, muliakan mereka, karena sungguh mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok yang ustadz pun nggak bisa masuk kok. Kita masuk satu pelosok paling dalam, ada jamaah di sana, subhanallah, ngajari sholat, hebat bener. Saya bayangin ke sana sendiri susahnya setengah mati, bawa kompor sendiri, masak sendiri, hebat. Ini kan potensi umat Islam yang tidak perlu kita musuhi, yuk kita tolong menolong. Tapi semuanya harus pakai rambu-rambu ya. Yang masuk jamaah tabligh tetap harus pakai rambu-rambu kemuliaan. Dan ingat, jangan masuk wilayah maghrur, ikhtirar, jangan masuk wilayah ketertipuan. Merasa dirinya paling bagus. Al-bahjah paling bagus, masuk neraka nanti. Kalau sudah merasa paling bagus, jamaah tabligh paling bagus, paling. Setiap melihat orang, ini tidak khuruj, ini tidak mondok, ini kan beda antara yang punya pondok sama yang khurut. Kan pernah ada pertentangan? Hah? Pondok sebesar apapun apa artinya kalau tidak khuruj? Wah ini. Yang khuruj, yang di pondok, apa artinya khurut nggak mau belajar, perlu pondok. Loh, jadi musuhan kan? Ini hati busuk semuanya. Semuanya punya bagian masing-masing. Ini adalah akidah sama-sama benar. Ada bagian yang jadi maklar dari teriak-teriak, Jombang, Surabaya. Ada yang punya base, ya. Ada kriminalnya. Wajar begitu. Saling tolong menolong. Tapi permasalahannya, pernah suatu ketika kan kita berkumpul dengan satu orang, tiba-tiba begitu. Saya ngundang, tiba-tiba begitu, dikagetkan dengan kalimat. Apa artinya pondok pesantren kalau ternyata tidak ada khurut? Wah ini kan. Apa artinya pondok pesantren tidak ada khurut? Kan tersinggung. Di sisi lain juga begitu, kebencian dengan orang khuruj. Lah ini kok hidup dengan benci, ini model apa ini? Dan kita pernah mendengar memang model-model seperti itu. Akhirnya innalillah. Cobalah semua yang indah. Anda tidak akan mampu loh ke atas gunung sana. Apalagi anak pondok ada peraturan. Anak pondok kalau suruh khurut senang nih, lumayan, nggak belajar. Nggak pinter-pinter nanti anak santrinya. Nggak boleh khurut anak santri, belum waktunya. Nanti kalau khurut, nggak ada batas waktumu. Buya setiap hari khurut. Lihat murid-murid yang lain juga geris setiap hari khurut, nggak pakai batas. Nggak 4 hari, nggak 3 hari, nggak 40 hari, nggak. Setiap hari khurut. Setiap hari khurut nggak? Khurut setiap hari. Jadi indah, ini adalah potensi umat Islam, tolong jangan diadu domba, jangan dibuat permusuhan di antara mereka. Mereka adalah potensi besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.